Ya, shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi yang baru datang ke sini. Yuk, sebelum kita ibadah kita akan berdoa dulu, kita bangkit berdiri. Ya, mari kita arahkan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang telah kami terima dalam seminggu belakangan ini Tuhan. Berkat yang melimpah, kesehatan yang terbaik Tuhan Kau berikan pada kami semua Tuhan. Kami datang pagi hari ini Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu isi hati-Mu Bapa. Kiranya Kau mengurapi kami semua Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa boleh menjadi rema dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Pimpin dalam ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sehingga boleh nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, kita memuji namanya. Kita berkasih, kita berkata. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Biar naikkan pujianmu kepada Tuhan. Dialah Allah kita. Allah yang amat sangat baik dan mulia. Dialah Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kita berkasih, kita berkasih, oh, kira berkata, haleluya, puji sembah Dia Allah kita, Allah yang dahsyat perkasa. Allah tiada yang lain, tiada yang lain seperti-Mu Tuhan. Oh Tuhan, oh there is none like You Lord. There is none like You Lord. You, Lord, for Your mercy never fails me. In all my days, I've been held in Your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life You have been faithful, and all my life You have been so good. With every breath that I ever the goodness of God. I love Your voice. I love Your voice.
every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, my life, All my life you have been faithful. you've been faithful to me. For all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari bangkit berdiri, katakan, for all my life, for all my life you have been faithful. All my All my life, life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, sing it out. We believe you are our God. 'Cause your love never ends, and your love never ends in my life, Lord. Your grace is never changing our lives. Mari sembahnya Tuhan, Allah yang perkasa, Bapa yang baik. Kira barana kara barana kara, kira barana kara, kira barana kara. Hallelujah, we are in your Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness, Lord, is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. One more time. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. For all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will
will sing of the goodness of God. For all my life, Lord, for all my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing, Lord. I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Naikkan pujian kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 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 Untukmu-lah segala kemuliaan, segala keagungan Bapa. Engkau layak, Engkau tiada yang lain selain Engkau Bapa. Hanya Engkau yang layak terima pujian, sembah dan pengagungan. Karena Engkau Allah yang amat sangat baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan memuji. Haleluya, amin. Saya lihat hari ini banyak wajah-wajah yang baru ini ya. Banyak wajah-wajah yang baru, boleh kita saling kenalan dulu, kita saling berikan salam atau sama lain. Berikan salam, shalom, berikan shalom. Seenggaknya 3 adalah dapat. 3 tangan dapat harusnya. Selamat datang di ibadah kami. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau merasakan kasih-Nya. Kasih-Nya yang begitu luar biasa, kasih yang begitu ajaib. Amin. Haleluya, oh Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Pada merasakan kasih Tuhan kan selama seminggu ini? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Saudara-saudara, silakan untuk duduk. Haleluya. Dialah Bapa yang selalu ada dalam hidup kita. Dialah Bapa yang amat sangat baik. Siapa di sini yang belum pernah merasakan kasih Tuhan? Wah, tidak ada. Untung aja. Kalau ada yang angkat tangan, perlu didoain lebih lagi ya. Kalau merasakan kasih Tuhan itu, kita nggak bisa mengatakan apa-apa selain terima kasih. Benar-benar terima kasih. Pernah nggak sih kayak merasakan saat berdoa gitu, kadang-kadang nggak ada kata-kata yang keluar, cuma memori-memori yang betapa seringnya Tuhan membantu kehidupan kita. Tuhan mengangkat kita ketika kita jatuh, ketika kita down. Tuhan memberikan semangat. Tuhan bahkan memberikan rancangan yang indah dalam setiap perkara yang kita hadapi. Sungguh luar biasa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup.
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, Oh Bapakku, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari bangkit berdiri, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, Tuhan, Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia, sambutlah Sang Raja yang selalu baik dalam hidup kita. Oh, tiada yang bisa daripadanya, yang tak sanggup Dia bukakan untuk kita. Oh, betapa baiknya Dia Tuhan. Oh, tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur buat segala kebaikan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Tiada henti-hentinya kami akan puji nama-Mu Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Only you, Lord. Only you. praises to your name. Lift our praise. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, I sing praises, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises, praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises To your name. Hallelujah. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praise to you. I sing praises to your name. Hallelujah. Praises to your name. Oh Lord, For your name is great and greatly to be praised. Oh, your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Jesus, Jesus, Jesus. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Oh, Jesus, haleluya. Terima kasih. Oh, shikaralaba shandarala. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami boleh sungguh Tuhan menikmati hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu yang menyembuhkan. Hadirat-Mu yang memulihkan. Bahkan hadirat-Mu yang memberkati setiap kami. Ada di tempat ini Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bekerjalah di tengah-tengah kami. Engkau jamah, Engkau pulihkan setiap kami Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dan
masalah kami akan percaya hari ini kami terima kelepasan, kami terima mujizat di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, biar semuanya itu menyenangkan hati-Mu. Hati-Mu disukakan, hati-Mu disenangkan oleh pujian penyembahan kami. Dan tiba waktunya Tuhan, dalam hadirat-Mu kami akan duduk tenang, kami akan tenangkan jiwa kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah melalui bibir hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Hamba sangat menyadari persiapan pengetahuan semua terbatas adanya. Pewahyuan yang baru, urapan yang baru, itu yang kami rindukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terima kasih untuk para worshiper menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, boleh saya memperkenalkan diri sebentar saudara ya. Puji Tuhan, hari ini saya ada 9 orang dari Indonesia. Ya, dalam rangka kita traveling, saya dari minggu kemarin sudah ada di Brisbane dan juga ada di Gold Coast. Kemarin sudah ketemu dengan Pastor Eliza, kita sudah dinner makan bareng-bareng sama beliau sekeluarga. Dan saya juga ditemani oleh satu keluarga saya, ada istri dan kedua jagoan saya. Ya, puji Tuhan, dan kedua-duanya memang sudah sekarang semenjak dia selesai sekolah, aktif melayani. David adalah youth-nya di tempat saya, Timmy adalah bagian media. Oke, saya bernama Andi Markus, saya dipercayakan oleh Pak Niko untuk menjadi ketua Rayon 18 saudara. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Pastor Eliza dan Pak Effendi yang boleh menerima kami di tempat ini. Begitu masuk bulan November ini saudara, satu kata ketika saya saat teduh tiba-tiba muncul dalam pikiran saya, Tuhan berikan, yaitu kata silence. Silence. Nah silence ini saudara, kayak saya coba terjemahin ke dalam bahasa Indonesia itu apa ya paling mendekatin silence itu ya. Saya mendapatkan kata yang bagus yaitu keheningan. Saya pikir dalam kesibukan, dalam kedinamikan kehidupan kita hari-hari ini, apalagi di Indonesia saudara ya, kita tahu bahwa di Indonesia kalau ada perang pasti Kristen jadi sasaran gitu saudara. Nah saya ada di Bekasi, dulu saya ada satu di Kecamatan Cibitung saudara. Setiap kali konflik Israel, saya pasti dipanggil oleh tokoh-tokoh topi putih itu saudara. Gimana tuh orang Kristen nganiaya Muslim? Itu yang selalu mereka ngomong saudara. Makanya saudara kalau bisa ketemu dengan keluarga yang ada di Indonesia mungkin tolong bisa diinformasikan gitu. Bahwa Israel itu bukan negara Kristen begitu kan gitu ya. Di Indonesia ya maaf kalau kita di daerah-daerah di Indonesia itu seperti itu gitu. Mereka selalu identik bahwa Israel itu negara Kristen gitu. Saudara. Padahal di Israel itu Kristen itu nggak lebih dari 2%. Bahkan orang-orang Jewish yang mesianik itu mereka tidak mendapatkan fasilitas pemerintah. Saudara. Justru Muslim 14% di Israel, gitu ya. Nah, apa yang terjadi, gitu ya, membuat kita nggak bisa ngomong. Dan saya juga berharap, ya kita sebagai anak Tuhan juga jangan mengutuk juga begitu ya. Dan lebih baik saya pikir kita kayak silence. Dan yang kedua sekarang, mungkin saudara nggak terlalu terasa di sini. Saya pikir pasti kalau ada keluarga di Indonesia pasti juga dengar gitu ya tentang Pilpres. Ini sekarang lagi rame kan Pilpres gitu saudara. Jadi kita nggak bisa ngomong lagi saudara. Makanya saya selalu sarankan lebih baik kita silence. Kita di pengerja juga jangan lagi diskusi tentang pilihan siapa. Kita juga nggak usah maksain mau pilih siapa. Ya sudahlah itu hak prerogatif setiap orang begitu ya. Dan kita juga nggak perlu sarankan, kita juga nggak perlu memaksakan begitu. Pilihlah masing-masing sesuai dengan hati nurani kan begitu saudara. Dan ini memang jadi masalah ya saudara, kalau kita mulai memaksakan, mulai menyampaikan kehendak bisa disalah mengerti oleh banyak orang. Makanya lebih baik hari-hari ini kita dalam posisi silence. Nah, begitu masuk silence, saudara saya percaya kita akan masuk dalam. Kita silent, keheningan itu bukan berarti kita bertapa, bukan gitu ya saudara. Seperti itu, tapi kita nggak bertapa terus ngosongin pikiran gitu saudara. Justru ketika kita silence,
tenang, hening dalam hadirat Tuhan, mestinya pikiran kita akan dipenuhi dengan firman. Ini yang penting. Makanya ini berbeda dengan kita bertapa seperti mau orang cari ilmu gitu saudara ya. Ketika kita silent dalam keheningan, tenang, biarlah firman Tuhan itu yang terus muncul di akal budi kita saudara. Nah oleh itu saya akan bicara hari ini tentang Charged by Holy Bible. Kalau smartphone kita lowbat, diapain? Dicas. Nah persoalannya gini, Bapak Ibu mau ngecasnya pakai apa? Pakai sources, sumber listriknya, atau saudara ngecas dengan power bank. Yang saya sebut resources. Sekarang banyak orang saudara, bukan sumbernya yang dicari, tapi kita sibuk, kita repot dengan yang resources ini. Nah makanya saya perlu ingatkan kita sebagai hamba Tuhan, bahwa biarlah hari-hari ini hidup kita dicas dengan kebenaran firman Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Nah saya mau bahas ini hari ini saudara ya. Nah 1 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Kita akan belajar dari sini Bapak Ibu. Kita akan belajar dari sini ya. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, media sudah bantu kita. Yuk boleh kita baca sama-sama dengan keluarkan suara. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang percaya katakan amin. Nah saudara dari ayat ini saudara, kita akan belajar saudara, yang dipikirkan selalu ya adalah selain kebenaran firman Tuhan. Banyak orang nih, selain kebenaran firman Tuhan, apa saja sih yang kebenaran Alkitab? Apa saja yang bisa mengisi kekosongan dalam pikiran setiap kita? Saudara ini yang saya dapatkan saudara. Ya, pertama prestasi hidup yang masuk kategori baik. Wah kita bangga, kita exciting dengan prestasi kita. Ya, ini yang banyak memenuhi kehidupan kita sehingga kita lupa akan kebenaran. Yang kedua jumlah kekayaan. Ya, kekayaan, keberhasilan yang kita capai, kita lebih menghormati Tuhan daripada semuanya. Yang ketiga, fasilitas lengkap yang dianggap sebagai motor penunjang kehidupan. Itu nggak salah. Ya, hamba Tuhan gereja, kalau gereja nggak bayar listrik juga diputus juga sama PLN kan begitu saudara. Kita butuh gitu. Tapi prioritas kita kemana gitu saudara. Yang keempat kenyamanan. Nah biasanya saudara kemapanan, kenyamanan hidup membuat orang lupa daratan. Padahal kita masih menginjak darat kan begitu saudara. Waduh sepertinya kita bangga, kita dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Semuanya itu tidak salah. Tapi itu bukan prioritas. Itu yang bukan utama. Nah kebenaran apa yang kita ngisi dalam kehidupan kita saudara. Ini yang perlu kita renungkan baik-baik. Kitab suci adalah wahyu Allah. Yang setuju katakan yes. Ini firman saudara. Kitab suci itu firman. Ada sebuah keyakinan bahwa kitab suci atau wahyu Allah kepada para penulis pertama waktu itu ya, pengilhaman Alkitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, bukti adanya pengaruh yang sangat luar biasa, yang supranatural, yang adikodati Allah melalui peran Roh Kudus yang turun kepada para penulis dari Alkitab. Apa yang Allah berikan kepada penulis Alkitab diteruskan kepada orang-orang percaya hingga kini dan bermanfaat sepanjang zaman dan sifatnya kekal. Artinya Holy Bible telah membuktikan bahwa apa yang diterima oleh penulis-penulis kitab suci dari Allah di masa lampau bersifat kekal. Apalagi saudara Alkitab kita sudah melalui kanonisasi saudara. Kanonisasi. Sudah melewati penseleksian yang begitu cukup ketat sehingga dihasilkan buku Alkitab kita saudara. Nah dalam keilmuan teologi Kristen saudara ya,
Saya pikir ini kita agak belajar sedikit teologis begitu hari ini. Supaya kita punya dasar, kalau kita pegang, kita baca Alkitab sebagai dasar iman kita. Saya berharap setelah dengarkan firman Tuhan hari ini, kita nggak punya keraguan lagi bahwa Alkitab itu adalah firman dan pewahyuan Allah yang benar begitu saudara. Sebagai dasar, sebab kalau kita bangun hidup kita saudara, dari hal yang tidak baik saudara, kita nggak akan mungkin bisa bangun satu gedung saudara. Kalau satu gedung mau dibangun, fondasinya. Nah, firman ini sebagai fondasi dalam iman kita. Dalam ilmu kekristenan saudara, ya kalau saudara sarjana teologi pasti belajar akan hal ini. Kalau tentang PL dan PB saudara ya. Nah, Alkitab kita secara garis besar dibagi dua, yaitu inhale. Inhale ini saudara itu kalau inhale kan nafas ya saudara. Ini pewahyuannya Roh Kudus langsung berkomunikasi kepada penulis. Langsung diilhamkan saudara. Sehingga penulis-nulis, apa yang Roh Kudus bicara. Itu disebutnya inhale. Yang kedua adalah exhale. Berarti para penulis menuliskan firman Allah disampaikan. Penulis di zaman masing-masing, setiap orang, setiap zaman. Pasti kalau kita zaman rasul-rasul, saudara raja, nabi-nabi. Itu semua diilhamkan dan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang Tuhan berikan menjadi concern. Yang menjadi apa yang message-nya Tuhan itu ditulis oleh mereka. Itu disebutnya exhale. Nah, dari keduanya ini tujuannya adalah mengutarakan kepada para pembaca. Ya untuk mengerti firman yang berasal dari Allah dan berbagai sumber dalam penulisan Alkitab. Kita akan lihat ada beberapa sumber penulisan dalam Alkitab kita. Pertama, perkataan Allah secara langsung. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Ulangan 9 ayat 10. Ya, itu dasar titah Tuhan. Yang kedua, hasil dari penyelidikan. Ya, orang-orang tertentu diberikan hikmat untuk selidiki hal-hal tertentu. Nah, hasilnya itu bisa dituliskan. Nanti bisa baca di Lukas 1. Nubuatan. Nubuat ya, bukan lu yang buat gitu saudara. Kan sekarang banyak orang lu buat begitu ya. Nubuatan ya, yaitu perkataan para imam, nabi ya, itu para hamba Tuhan yang diberikan inspirasi. Sumber sejarah. Sejarah bisa menjadi sumber. Ya, zaman-zaman waktu itu ya, belum teknologi canggih sekarang, sejarah itu menjadi sejarah. Makanya termasuk konflik yang sekarang sedang terjadi gitu ya. Itu makanya ya kita perlu tahu juga orang Israel kan hukumnya bukan kasih, bukan seperti kita gitu saudara. Hukumnya yang dipakai oleh bangsa Israel sampai hari ini Taurat. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dibunuh satu, dia bunuh 10 begitu saudara. Itu hukumannya saudara. Makanya begitu terjadi tanggal 7 Oktober kemarin, langsung Benyamin dan kita perang. Apalagi Benyamin Netanyahu kan didukung oleh orang-orang orang-orang ortodoknya Yahudi saudara. Makanya mereka bela habis-habisan begitu saudara. Ya. Nah di sejarah. Sumber-sumber lainnya, nah termasuk perkataan iblis juga dicatat di dalam Alkitab kita. Makanya saya mau katakan Alkitab kita ini adalah hal yang luar biasa. Bukan hal yang baik saja dalam kehidupan hamba-hambanya ditulis. Tapi ada sisi-sisi negatifnya pun itu diangkat. Supaya kenapa? Ini mengingatkan setiap kita saudara. Ya. Nah dan juga di kutipan para rasul-rasul saudara. Oleh karena itu saudara, dari kelima sumber ini yang disampaikan. Allah memberikan firman-Nya dengan cara yang unik dan mengandung maksud tertentu. Serta tujuan Allah bagi umat manusia yang penting dipahami oleh orang Kristen di masa kini. Alkitab kita masih sangat relevan sampai masa kekinian. Bahkan firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya saudara. Bahkan bermanfaat ya. Nah Alkitab memuat firman Allah untuk menjadikan standar. Oleh karena itu saudara, kita harus percaya. Ya, kita harus percaya Alkitab sebagai sumber yang memberikan pertumbuhan iman dan pengetahuan. Apa-apa? Kebenaran. Saudara, iman kita harus bertumbuh. Kita bisa bertumbuh karena firman Tuhan katakan dengan akan firman Tuhan. Dan pengetahuan. Pertumbuhan iman harus dibarengi dengan pengetahuan firman. Pengetahuan tentang Allah, kebenaran. Banyak orang Kristen cuma bertumbuh di dalam roh, itu bagus.
tetapi tidak bertumbuh dalam kebenaran. Makanya saya menyarankan Bapak Ibu, di samping kita bertumbuh secara iman kita, dalam roh kita semakin dikuatkan dan diteguhkan, tapi pengetahuan firman kita perlu membaca dan merenungkannya. Oleh karena itu sekali lagi saya nggak pernah bosan-bosan ingatkan jemaat-jemaat Tuhan, baca Alkitab, renungkan itu akan memberi nutrisi kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, nah percaya atau tidak sekarang banyak orang nih saudara, ya lebih menyeret kita terutama orang-orang percaya lebih tertarik kepada hal-hal yang kelihatan dengan mata jasmani. Makanya ya saya di Bekasi masih ada loh gitu ya. Setelah doa ada di daerah-daerah ya di Indonesia, doa, sembahyang, belum dijawab, nggak dijawab-jawab, lari ke dukun. Masih ada ya. Saya berharap di sini nggak ada model-model gitu lagi gitu saudara ya. Nah, memang pada umumnya kita lebih apa yang dilihat mata dengan mata telanjang mengutamakan apa yang rasional gitu saudara. Apa yang lagi orang-orang saintik kan gitu. Makanya saudara sulit diterima. 2 tambah 5 berapa saudara? Ayo 2 tambah 5 berapa? 2 ketur roti, 5 ekor ikan? 2 ketur terbalik. 2 ekor ikan, 5 ketur roti. Jadi berapa? 5.000. Saintik siapa yang bisa masuk logika? Makanya saudara firman Tuhan memang gak bisa dilogikakan saudara gitu ya. Nah kita akan lihat. Diisi dengan kebenaran, ya kita akan sedikit eksegese. Eksegese itu ilmu teologi, firman itu ditarik keluar gitu saudara ya. Dalam pengertian kerangka hermeneutik Alkitab. Bukan tanpa alasan saudara, ya bukan tanpa alasan Paulus itu menulis surat 2 Timotius ini kepada anak rohaninya, ya perihal manfaat dan kitab suci. Nah kita akan lihat saudara, Timotius ini kan, ya puji Tuhan saudara, Timotius itu dari kecil dia dididik keluarga Kristen. Omanya sama mamanya takut Tuhan. Timotius ini dari kecil dia sudah terbiasa dengan firman saudara. Makanya ketika dimentorin oleh Paulus saudara, ini justru terjadi satu perkembangan yang luar biasa. Makanya dia dipersiapkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Karena memang dari kecil itu sudah dibekali. Makanya Timotius sangat tahu. Paulus sangat tahu. Paulus sangat mengerti bahwa Timotius ini benihnya ini benih yang sempurna. Gitu. Paulus sudah sangat tahu bahwa Timotius itu dari kecil dipenuhi hidupnya dengan firman. Makanya saudara pesan-pesan seorang mentor, seorang bapak rohani yang namanya Paulus kepada Timotius saudara. Nah kita akan lihat ya saudara, ada 3 hal penting dalam eksegese 2 Timotius 3 ayat 16-17 tadi saudara. Yang pertama saudara, graper. Graper ini saudara artinya scripture. Tulisan-tulisan transkrip. Dan inilah yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa sehari-hari sekarang. Sumbernya ada di sini, transkrip. Makanya saudara, Alkitab kita bukan beda. Saudara mungkin kalau terjemahan ini, memang bahasanya saja yang berbeda. Saudara. Ya, esensinya, transkripnya itu dari sumber yang satu. Cuma dengan gaya bahasa-bahasa, New Version, saudara ya. Jadi mereka King James, mereka menerjemahkan dengan bahasanya sendiri. Sehingga sedikit tulisannya memang sedikit berbeda, tapi esensinya tetap sama. Karena itu memang dari sumber yang sama, saudara, dari transkrip ini, saudara. Nah, saudara, memang pesan Paulus kepada Timotius itu kemungkinan besar menunjukkan para kanon terjemahan lama, saudara. Ya, terjemahan perjanjian lama. Kata graper ini semakin penting karena diikuti dengan kata Theopneustos kai ovelimus yang artinya in God breathed and in use. Nafas Allah dalam pesannya firman itu ada nafas Allah dan bermanfaat. Ini yang penting. Nah, saudara, keduanya ini paralel, saudara. Ya, keduanya ini nggak bisa dipisahkan. Saudara. Antara nafas Allah itu menjadi sumber daripada pesan firman itu
dan kemanfaatannya untuk setiap kita. Nah, apa kemanfaatan saudara? Ada 4 hal saudara. Nafas Allah, pesan firman Tuhan yang pertama itu disebutnya diskalia. Artinya mengajarkan kebenaran. Firman itu akan mengajarkan kebenaran. Mungkin dalam kebiasaan gaya hidup kita, setiap daerah, setiap suku, saudara, gitu, setiap bangsa berbeda. Tetapi apakah apa yang dilakukan dalam satu hal yang rutin akhirnya menjadi habit, itu kebenaran. Dan Bapak Ibu perlu ngerti juga ya saudara, suara terbanyak yang kita kenal dengan demokrasi. Suara terbanyak demokrasi, tapi belum tentu kebenaran. Soalnya jangan terkecoh, orang mayoritas setuju gitu. Cuma mungkin kita sendiri doang yang nggak setuju. Saudara. Bukan berarti kita salah saudara. Bisa juga semuanya salah, cuma kita yang benar. Itu bisa terjadi saudara dalam kehidupan kita. Ya karena ingat sekali lagi, demokrasi bukan kebenaran. Tapi kita harus mengajarkan kebenaran. Yang kedua saudara, pros elekmon. Yaitu menyatakan kesalahan. Dalam kehidupan kita banyak hal juga saudara, kita lihat di suku-suku di Indonesia saudara, banyak juga hal-hal yang salah. Yang mestinya dalam iman Kristen tidak perlu. Budaya sangat baik. Saya sangat setuju setiap kita punya budaya. Makanya saya selalu kalau saya ditanya, Pak boleh nggak kita melakukan budaya, orang Kristen melakukan budaya? Tetap boleh saja. Tetapi kalau sudah budaya yang masuk dalam penyembahan spiritual, itu yang nggak boleh. Ya, jadi kalau hanya tradisi, hanya sebagai budaya, saya pikir nggak ada masalah, saudara. Justru kalau kita lihat tokoh-tokoh, rasul-rasul, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa, termasuk salah satunya Paulus. Ketika Paulus masuk ke kota Efesus gitu ya, Efesus itu waktu itu awal-awal berdirinya gereja itu menjadi pusat kekristenan selama 400 tahun. Sementara kota Efesus itu penuh dengan penyembahan dewa-dewi. Salah satunya penyembahan dewa-dewa begitu banyak. Tapi begitu Paulus ke situ, Paulus bisa menyingkirkan dengan pelan-pelan dengan setelah diberikan pengetahuan. Makanya firman Tuhan salah satu fungsinya adalah pros elekmon, ya menyatakan kesalahan. Yang ketiga, saudara, pros abnortus, yang artinya memperbaiki kelakuan. Mungkin saja apa yang kita lakukan, yang suka kita lakukan, ternyata itu nggak benar. Firman Tuhan, Tuhan nggak suka dengan apa yang kita lakukan. Tapi mungkin bagi manusia itu hal yang lumrah, itu kenikmatan. Tapi itu dilarang Tuhan. Nah, saudara, ini dinyatakan ketika kita baca firman Tuhan, maka ini akan disingkapkan, saudara ya. Yang keempat, saudara, ya, yaitu prodion ten and dikasune, yang artinya mendidik dalam kesucian. Kita dididik, oke, saya pikir semua kita setuju harus dididik. Tapi kita dididik dalam iman kekristenan, hidup dalam didikan kesucian. Banyak orang pinter, banyak orang terdidik. Tapi belum tentu loh, orang pinter, orang terdidik itu hidup dalam kebenaran dan kesucian. Makanya kita dalam iman kekristenan, kita dididik hidup dalam kekudusan. Yang kedua, saudara, theopenetos, yang berarti wahyu atau inspirasi yang berasal dari Allah. Ya, dalam kalimat lain dikatakan sesuatu yang dihembuskan dari nafas Allah. Jadi saudara, kita perlu tahu bahwa firman itu adalah nafasnya Allah. Allah menghembuskannya. Enggak mungkin ada firman. Enggak mungkin ada tokoh-tokoh bisa menulis firman yang begitu luar biasa. Yang seringkali kita enggak pernah terpikirkan. Makanya kalau firman Tuhan semakin dibaca, coba aja. Jadi semakin banyak baca Alkitab. Mungkin satu ayat. Makanya sekali-sekali saudara tolong jangan kalau baca, sudah biasa, sudah tahu gitu. Firman Tuhan itu nggak bisa dinyelami dengan logika kita. Semakin Anda baca, semakin Anda merenungkan itu intisarinya semakin keluar. Eksegesanya semakin keluar. Semakin memberikan pengertian yang dalam. Semakin bermakna.
semakin membawa perbaikan dalam kehidupan kita. Oleh itu, baca Alkitab setiap hari. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, Ophelemos, yang artinya is useful. Nah, dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, sekarang sudah ada Indonesia, sudah lebih maju sedikit, sudah ada PB2, saudara. Ya, kalau sekian puluh tahun kita banyak pakai PB yang satu, sekarang sudah PB2. Sudah diterbitkan oleh Lembaga Alkitab. Sekali lagi, PB yang saya baca PB1 dan PB2, itu kalau sudah baca perhatikan kalimatnya akan berbeda. Bahasanya akan berbeda. Tapi sekali lagi, inti sarinya tetap sama. Lembaga Alkitab Indonesia yang kita percaya sebagai satu lembaga yang diberikan otoritas untuk terus memperbaiki kebenaran firman Tuhan. Dalam zaman sesuai dengan zamannya, ya. Nah, itu terus mereka kembangkan. Sehingga sekarang sudah tahun kemarin sudah menerbitkan PB yang kedua. Saudara, kata yang bisa Ophelemos ini bisa diartikan juga menguntungkan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau semakin saudara banyak baca Alkitab, semakin banyak merenungkan firman Tuhan, akan semakin menguntungkan hidupmu. Kalau dengar untung pasti semua mau toh. Pasti mau cuan kan begitu saudara. Cuannya itu bukan hanya bentuk materi saudara. Saya bisa bayangkan enggak? Bisa enggak kita bisa cari cuan gitu kan? Cosengli begitu saudara. Kalau kita logika kita enggak waras, kita enggak sehat saudara. Kan gitu ya saudara. Makanya kita perlu baca dan merenung. Makanya saya dorong setiap kita, kalau saudara hidup saudara mau cuan lebih besar tiap hari, baca Alkitab tiap hari. Renungkan itu siang dan malam. Maka engkau akan berhasil dan beruntung dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Nah, apa yang terjadi jika seseorang tidak diisi firman? Ya, apa yang akan terjadi kalau seseorang tidak akan isi firman Tuhan? Mati. Jawabannya mati. Maaf ya, mesti hari ini mesti ngomongnya tegas-tegasan sudah. Kalau saudara nggak baca Alkitab, mati. Saudara. Buktinya saya masih hidup Pak. Iya, saya fisiknya Anda hidup. Tapi batinnya Anda sudah mati. Ya, batinmu Pak. Saudara, hidup kita manusia ini terdiri 3 anatomi. Yang kelihatan ini fisik, tubuh. Yang sering berinteraksi. Di dalamnya ada jiwa. Di dalam jiwa kita ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Makanya saudara, orang jatuh dalam dosa nggak cukup-cukup. You know cukup-cukup? Nah, ini ya, biar jadi PR orang sini saudara ya. Nggak mungkin terjadi tiba-tiba orang jatuh dalam dosa, enggak. Biasanya pasti dipikirin, dilihat dulu, dipikir-pikirkan, dirasa-rasakan. Nah, dan rasakannya, wah duitnya banyak, enak ya gitu ya. Mulai korupsi itu saudara. Ya, itu baru tindakan baru jatuh dalam dosa. Jadi, nah, yang paling dalam itu esensi hidup manusia yang membuat Tuhan tertarik dengan hidup kita adalah roh. Maaf ya, kalau manusia nggak ada roh Tuhan, nggak ada bedanya dengan ciptaan Tuhan yang lain. Yang membedakan kita, membuat kita, Tuhan sayang dengan kita. Nah, bulan depan kita akan Christmas. Apa sih artinya Christmas? Kalau kita merayakan Christmas itu artinya Tuhan itu sangat mengasihi umat manusia. Makanya proses jalan Via Dolorosa bukan hanya saja di Jumat Agung, saudara. Tapi itu dimulai dari kelahiran Kristus. Tuhan menyatakan kasih. Dengan dia meninggalkan semua kealahannya, menjelma, menginkarnasi dirinya jadi manusia. Menjadi manusia pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yang bisa disentuh, yang bisa dijamah, yang bisa diajak berdiskusi. Itulah manusia Yesus. Nah saudara, kalau kita tidak memiliki firman, nah ada 2, saya akan kasihkan, ada 2 manfaat yang dipahami ya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 ini saudara, ada 2 manfaat. Manfaat yang pertama adalah bentuk ajaran doktrinal. Setiap kita punya doktrin. GBI punya doktrin. GBI punya dasar-dasar dogmatika yang dituangkan di dalam 12 poin janji iman rasuli. Itu doktrin.
Makanya ya kalau nggak bisa lagi ngikutin doktrin GBI, ya nggak akan bisa di GBI. Gitu ya. Salah satu pendeta yang orang GBI, bahkan pernah jadi di STT Petamburan, keluar dari kita. Ya mungkin itu lebih baik. Mungkin itu lebih baik. Karena saya bersyukur, ya kita bersyukur kita ada di GBI, Gereja Betel Indonesia, dengan doktrin yang jelas, dengan pengajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, nah kitab suci membawa seseorang kepada pengetahuan doktrinal kitab suci yang benar. Ini bukan bicara doktrin gereja. Ya, saya tidak bicara tentang doktrin gereja. Tapi walaupun setiap gereja pasti punya doktrin seperti contoh di GBI kita. Ya, tetapi apa yang diajarkan oleh Alkitab itu doktrin firman, bukan doktrin gereja. Ajaran yang benar akan membawa seseorang kepada tindakan dan perbuatan yang benar. Amin, saudara. Kalau kita diajarin benar, bangun sesuatu dengan benar, saudara. Ya, bukan sekedar berhasil. Sekarang maaf loh, banyak orang tua cuma ngajarin anak untuk sukses. Itu sebenarnya gampang. Banyak para motivator bisa ngajarin. Tapi how to build a person, seseorang, ini butuh kebenaran firman. Dan saya berharap kita sebagai orang tua mengajarin anak-anak kita, membangun anak-anak kita, bukan sekedar membangun dia untuk hidup sukses. Tapi bagaimana dia membangun dalam iman percayanya kepada Kristus. Menjadi manusia yang seutuhnya. Ajaran yang benar akan membawa seseorang dalam tindakan dan perbuatan. Kalau ajarannya benar, ini sekarang ajaran sudah benar, masih banyak yang salah kok. Gitu kan? Bagaimana kalau ajaran itu salah? Pasti nyelencengnya jauh. Oh ya, saya mau cerita satu peristiwa. Saya masih ingat peristiwa. Ada satu pesawat, ya saya sebut namanya nggak apa-apa lah, karena sama namanya sekarang sudah nggak ada. Ada satu penerbangan yang terjun ke laut itu, masih ingat ya? Nah, setelah peristiwa ini, saya ketemu teman saya, insinyur Jerman, tamatan Jerman. Pas dia penerbangan. Jadi dia sangat tahu. Terus saya tanya dia, kenapa kok autopilot kok bisa cebur ke laut, kenapa? Lalu dicerita, dia bilang, Pak, Airlines ini banyak beli equipment, terutama instrumen panel gitu ya. Itu banyak beli barang-barang yang sudah refill. Part-partnya yang refill. Memang gak rusak. So kalau part-partnya pesawat itu, terutama apalagi instrumen gitu ya, itu nggak sampai udah patah, rusak, itu baru rusak. Kalau dia sudah haus pun itu nggak boleh dipakai. Gitu. Nah sementara penerbangan ini banyak untuk menghemat kos gitu ya, dia beli part-part itu dipasang kembali. Sehingga waktu saat penerbangan, musuhnya di autopilot kan surat ketinggian tertentu 30 kaki atau 40 kaki kan dikunci sama dia. Pilotnya habis kunci ya pilotnya bisa ngopi. Sambil makan cuma ngawasin aja. Ini terbang sendiri. Nah karena ini equipmentnya sudah nggak baik, walaupun di lock, tulisannya di lock gitu saudara. Tapi dia pelan-pelan dia turun. Pelan-pelan turun dari Jakarta terbang, turun ketika mendekatin Samratulangi. Di mana itu? Manado. Mau mendekatin Manado kan nyebrang laut dulu saudara. Nah pesawat turun, ya mungkin pilotnya juga nggak tahu tuh. Kok sampai teror, kalau saya bilang kebangetan juga gitu saudara. Gak tahu minum kopi apa dia saudara. Sampai udah lihat laut baru mau naikin gitu. Ya karena dia turun pelan-pelan, begitu udah mau naik, nggak keburu saudara. Hanya terjun bebas, masuk. Makanya sampai hari ini pesawat itu nggak bisa diangkat. Karena di dalam dasar laut itu hantam masuk ke dalam. Nah saudara ya, titik nol di sini, kita berangkat ke surga. Tuhan sudah kasih GPS tuh, jalannya lurus gini, tarik garis. Nah kalau kita ngelenceng terus, mungkin awalnya kalian pelan-pelan, nggak apa-apa, sedikit cincai, nggak apa-apa gitu. Lama-lama ini kan semakin jauh, itu sasarannya, tujuannya tuh semakin nyasar kemana-mana. Iblis tidak membuat kita cukup jatuh dalam dosa. Tidak membuat kita cukup masuk neraka, enggak. Tapi iblis dengan tipu dayanya pelan-pelan. Hati-hati dengan pelan-pelan. Makanya yuk sehari ini
khotbah kayak gini udah mungkin udah sebagian anak muda kuno om. Kok khotbahnya masih baca Alkitab, masih perlu Alkitab lagi, perlu dicas dengan Alkitab. Ini firman bro. Firman itu dibutuhkan mengecas hidup kita. Mungkin sudah mulai lupa, perlu diingatkan. Nah izinkan saya hari ini untuk mengingatkan kita, kembali baca Alkitab Bapak Ibu yang saya kasihi. Gitu ya. Jangan main-main dengan firman. Firman itu seperti kita ngecas hidup kita. Mungkin sudah low bed, sudah letih lesu, sudah capek. Begitu dicas, kita segar kembali. Kayak handphone saudara, smartphone saudara, dicas penuh lagi. 100% bisa berfungsi dengan baik. Nah itu butuh doktrin ajaran. Yang kedua saudara. Yang kedua, manfaat itu perilaku, perbuatan. Saudara seringkali kita ini salah di hadapan Tuhan. Mungkin bagi kita menyenangkan. Tapi Tuhan gak mau. Nah bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan tuh gak suka dengan itu? Firman. Kembalilah baca Alkitab saudara. Biarlah hari ini saya mau ingatkan kita. Yuk kalau kita rindu hari ini diberkati hidup kita. Dipakai Tuhan. Nah Pak Niko hari-hari ini mendapatkan kata sembayang. Sembayang. Sembahyang. Yang mulia, yang terhormat, yang tinggi, yang besar. Siapa namanya? Yesus. Maka kalau kita banyak nyembah Yesus, sembayang, maka kita pasti berdoa. Tapi orang yang berdoa belum tentu sembahyang. Bisa rasakan saudara? Orang cuma doa kan hanya formalitas. Gitu kan? Ya. Apalagi cuma minta, Tuhan berkati. Gitu kan? Berkati anak cucuku saudara. 2 jam sih doanya. Cuma minta berkat buat keturunannya aja gitu saudara. Nah itu doa yang egois begitu saudara ya. Jadi saudara, orang yang sembahyang pasti berdoa. Tapi orang yang berdoa belum tentu sembahyang. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah kita coba cek kita. Kita sudah kategori sembahyang belum? Apa kita masih kategori doa? Sembahyang itu pengertiannya luas. Ya kita bisa datang ibadah, saudara. Tapi sembahyang itu pengertian lebih spesifik. Ya, yaitu kita taat, setia dengan firman Tuhan. Itu sembahyang. Oleh itu saudara, yuk saya mengajak kita biar hari-hari ini baca tetap mencintai firman Tuhan. Tiap hari renungkan dan baca Alkitab. Hidup kita sedang dicas sehingga power kita, kekuatan kita akan dipulihkan. Dan saya ingin percaya ketika keadaan kita dipulihkan, berkat, anugerah, janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Yuk saya pikir itu, mari kita mungkin berdiri dan kita akan sekaligus nanti masuk dalam perjamuan kudus ya Bapak Ibu. Nah kita sebelum masuk itu kita angkat pujian ini yuk. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Habis itu kita akan siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudusnya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Terang
Jesus, 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 Ya Roh Kudus, penuhi hidup kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi, penuh, terima Roh Kudus, terima urapan, terima dalam nama Yesus. Urapi Tuhan, urapi setiap kami. Oh, dalam nama Yesus, terima mujizat, terima urapan Tuhan, terima dalam nama Yesus. Jesus, Jesus. Penuh Roh Kudus, terima urapan yang baru. Mari saudara buka hatimu. Roh Kudus sedang menjamah engkau. Dia sedang memulihkan keadaanmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Penuh Roh Kudus. Api Pentakosta ketiga. Terima. Dalam nama Yesus. Haleluya. Jesus. Dengan urapan yang kami terima hari ini. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah sudah dihibur. Yang berbeban berat sudah diangkat. Kau lihat setiap masalah pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak. Biarlah hari ini kami terima jawaban. Hari ini kami terima jawaban. Kami terima pertolongan Tuhan. Kami terima jamahan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kau jamah Tuhan. Pribadi pas pribadi. Kau jamah Tuhan. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Ada penebusan. Ada pengampunan dosa. Bahkan ada berkat. Ada mujizat yang melimpah. Dalam nama Yesus. Terima kasih kau jamah setiap kami pribadi pas pribadi. Kau tolong setiap kami lewati berbagai pergumulan Tuhan. Kau berikan kekuatan dan hikmat daripada Allah. Dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat urapan yang baru. Yang kami sudah terima hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Ya sebentar kami akan makan dan minum sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Boleh dibagikan anggur dan roti. Haleluya. Kita akan siapkan diri kita. Bapak Ibu boleh terima roti dan anggur dengan praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari kita siapkan diri kita untuk makan dan minum sehidangan dengan Tuhan. Mari sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus. Mari kalau masih ada ganjelan, masih ada dosa, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni, ampuni setiap kami masing-masing. Ampuni Tuhan, sucikan, kuduskan setiap kami. Dalam nama Yesus. Darah Yesus sudah menyucikan dan mengampuni segala dosa dan pelanggaran. Sekarang kami siap makan dan minum sehidangan dengan Kau dalam perjamuan yang kudus. Mari Bapak Ibu pegang roti dengan tangan kananmu. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Pegang cawan dengan tangan kananmu. Ini ada darah Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita angkat ucapan syukur kita. Buat segala kebaikan Tuhan, katakan terima kasih, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Oh, Shikaralabarasya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur berurapan, perjamuan berfirman Tuhan yang sudah kami terima hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kau terus urapi setiap kami, kau terus tuntun anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Biarlah firman Tuhan ketika kami silence, kami hening di dalam Engkau Tuhan. Kami larut di dalam Engkau. Biar firman Tuhan yang akan terus menuntun dan memberikan kami hikmat dan pewahyuan daripada Allah. Sehingga kami boleh berjalan seturut kebenaran firman-Mu. Sehingga berkat anugerah Allah melimpah atas setiap anak-anak-Mu. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya. Apa saja yang dikerjakannya, Engkau mempunyai berhasil. Dalam nama Yesus, berkati umat-umat-Mu. Berkati anak-anak-Mu. Berkati melimpah-limpah. Apa saja dikerjakannya, berhasil, sukses, diberkati Tuhan. Bahkan dengan kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk bersama. Terima kasih Bapak Pendeta untuk firman yang sudah disampaikan. Semoga diberkati setiap dari pelayanannya. Sebentar kita akan mendengarkan offering message. Shalom semuanya. Semua diberkati Tuhan hari ini. Amin. Diberkati Tuhan hari ini. Mana suaranya diberkati Tuhan? Amin. Sekarang kita saatnya memberi, saudara. Jangan takut. Kita buka ayatnya di 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara, masih banyak orang Kristen di dunia ini yang punya mindset yang salah dalam memberi. Tujuan mereka memberi itu tujuannya ada udang di balik batu. Tujuannya adalah untuk dapat berkat dari Tuhan, dapat berkat lebih banyak lagi. Mindset seperti itu tidak benar, saudara. Salah satu tujuan kita untuk memberi sebetulnya adalah untuk menyenangkan hati
Benar saudara, tujuan kita memberi untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan bagaimana supaya pemberian kita itu bisa menyenangkan hati Tuhan? Gampang saudara. Ada di ayat ini. Saudara harus memberi dengan rela hati, dengan kerelaan. Artinya, jangan terpaksa. Seberapapun yang saudara mau untuk saudara berikan untuk Tuhan, biarlah itu dari hati saudara yang terdalam, dengan hati yang penuh kasih, dengan tulus, dengan penuh ucapan syukur. Maka seberapapun besarnya saudara, saudara tidak perlu khawatir. Tuhan pasti senang dengan pemberian saudara. Amin saudara. Saudara mau memberi untuk menyenangkan hati Tuhan? Saudara semua di sini mau menyenangkan hati Tuhan? Saudara mau memberi untuk Tuhan? Amin saudara. Tuhan melihat hati saudara masing-masing, bukan isi dompet saudara. Mari kita siapkan pemberian kita yang terbaik buat Tuhan. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat semua berkat-Mu yang telah kami terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat keadaan kami pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Sungguh berkat-Mu tidak terkira di dalam hidup kami ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, inilah saatnya kami mau memberi untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kami mau memberi dengan kerelaan hati kami, dengan sukacita ya Tuhan. Tidak dengan terpaksa Tuhan, tapi kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Atas semua berkat yang kami terima Bapa. Dan kami percaya Tuhan, bahwa pemberian kami akan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan berkatilah semua tangan-tangan yang memberi ya Bapa, sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Dan berkati pula pengelola keuangan gereja ya Tuhan. Berikan mereka hikmat dari Engkau ya Tuhan, supaya mereka dapat mengelola keuangan ini dengan pimpinan-Mu dalam takut akan Engkau ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua yang siap memberi sama-sama katakan amin. Dari kegiatan DPA, persilahkan sampaikan. Shalom semua. Saya nggak mempersiapkan apa-apa ini, but that's okay. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Albert Stefanus. Saya gembala di gereja GBI Newcastle. Nama kita yang terdaftar di federal itu The Gospel Church Newcastle, tapi di balik itu kita GBI gitu loh. Saya kebetulan ditunjuk oleh Pak Ray Kaunang, ketua IBCA, untuk menjadi ketua pemuda buat periode ini. Dan ada beberapa hal yang beliau inginkan, tapi kalau saya bisa rangkumkan dari pusat dan dari Pak Ray yang ada di Australia, mereka menginginkan hal yang sama. Mereka menginginkan untuk adanya kegerakan buat anak-anak muda, terutama anak-anak muda GBI di Australia ini. Dan saya berpikir ini panggilan saya untuk bisa capai ke situ. Dan salah satu program yang kita lakukan itu kita mau bikin kebaktian fellowship 3 bulan sekali rencana.
dan kebaktian pertama itu kebetulan sudah direncanakan, sudah dipersiapkan itu minggu depan hari Sabtu. Jadi bagi anak-anak muda yang mau ikut datang, saya undang. Bagi pemimpin youth, anak-anak muda mau datang silahkan. Kita udah ada 4 gereja yang menyatakan mereka akan ikut GBI. Dan saya berharap di gereja di tempat ini juga bisa datang. Itu kalau Anda tahu GBI, kita pakai gedung gereja GBI on the Rock yang ada di Botani Road. Nanti akan ada flyer saya berikan untuk bisa dibagikan, dan kita di sana akan fellowship. Kita akan bertemu beberapa GBI, anak-anak GBI yang lain, dan kita mau coba kenal dulu satu dengan yang lain. Semakin kita kenal, semakin kita berfellowship, semakin kita bisa gandengan tangan. Ayo sama-sama kita cari jiwa buat Tuhan. Sama-sama kita bikin kegerakan. GBI sudah melakukan banyak hal yang dahsyat di Indonesia. Sudah waktunya kita mancanegara ya. Dan itu yang dipercayakan kepada saya, dan oleh hanya anugerah Tuhan kita bisa capai semuanya itu. Thank you buat waktu yang diberikan buat saya. Terima kasih untuk pengumumannya. Boleh kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami mempunyai Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan yang sudah berkorban nyawa untuk keselamatan kami. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan. Membuat kami menyadari Tuhan. Sesungguhnya Tuhan, apa yang kami cari di dalam hidup kami Tuhan. Kebenaran di dalam hidup Tuhan. Hidup berkenan kepada Engkau Tuhan. Semuanya Tuhan ada di dalam Alkitab-Mu Tuhan. Ada di dalam firman-Mu Tuhan. Tidak perlu kami cari kemana-mana Tuhan. Hanya perlu kami membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk mau tekun belajar dari firman-Mu Tuhan. Untuk mau senantiasa setia membaca setiap kata-kata-Mu Tuhan. Yang Engkau ingin kami pelajari. Yang Engkau ingin kami dapatkan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Andi yang sudah mengingatkan kami kembali Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan, biarlah Tuhan beliau boleh menjadi messenger-Mu Tuhan. Kemanapun beliau pergi Engkau tugaskan Tuhan. Biarlah Tuhan, semua pelayanannya Tuhan mendapatkan perkenanan-Mu Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan, untuk para leader yang Engkau taruh di atas kami. Untuk pastor kami Niko Nyoto Laharjo beserta wakil dan keluarganya. Untuk gembala kami yang ada di CK5, Pastor Tim dan keluarganya. Untuk gembala pembina kami, Pastor Elijah dan keluarganya. Untuk home pastor kami, Pastor Effendi, Pastor Lilis, Pastor Tommy dan keluarga mereka. Bapak, kami percaya tidak ada satupun Tuhan leader yang bukan berasal dari Engkau. Engkau yang memilih mereka, Engkau yang menaruh mereka di tempat mereka masing-masing. Kami juga percaya Bapak, Engkau yang akan memberi mereka kemampuan, pewahyuan, dan hati yang berkenan kepada Engkau Tuhan di dalam pelayanan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan, tugas yang Engkau embankan buat mereka Tuhan, boleh mereka lakukan dengan benar dan berkenan kepada Engkau Tuhan. Membawa banyak jiwa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Bapak untuk negara Australia Tuhan, negara tempat kami bekerja.
negara tempat kami belajar. Kiranya Bapa, Engkau berkenan berkati negara ini Tuhan. Berkati umatnya, berkati Tuhan pemimpinnya Tuhan. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan, mereka hanya melakukan aturan-aturan yang berkenan kepada Engkau. Biar Tuhan banyak pertobatan Tuhan. Banyak jiwa dituai Tuhan di negara Australia ini Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara Israel biji matamu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berilah damai Tuhan untuk negara Israel Tuhan. Hentikan peperangan Tuhan. Kasihanilah umat-Mu Bapa. Engkau yang melihat Tuhan. Biarlah Bapa, kami percaya Tuhan, di tengah situasi yang terjadi saat ini Tuhan, banyak mujizat-Mu terjadi Tuhan. Banyak orang boleh melihat Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang mereka tunggu-tunggu Tuhan. Mesaya yang mereka nanti-nantikan Tuhan. Biarlah Tuhan, banyak jiwa dimenangkan Tuhan di negara Israel. Tuhan, juga untuk semua bangsa yang ada di muka bumi ini Tuhan. Berilah Tuhan pemimpin yang takut Tuhan. Beri damai Tuhan dimanapun Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya damai yang berasal dari Engkau yang bisa memenuhi muka bumi ini Tuhan. Juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk umat-Mu Tuhan. Mereka yang hadir hari ini Tuhan. Apapun keadaan mereka Tuhan. Mereka yang sedang mengalami pergumulan, Engkau juga yang memberi keringanan Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan, Engkau yang tahu. Kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan, buat mereka yang membutuhkannya. Kami percaya Bapa, Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang layak kami puja dan kami sembah. Biarlah Engkau yang memimpin kami 1 minggu ke depan Tuhan, apapun yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menolong dan membuatnya berhasil Tuhan. Kemanapun kami pergi Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh hidup benar berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan. Doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Mari kita buka hati. Before Angkat gedung. Sebelum kita doa, kita akan bacakan Mazmur 91. Orang dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular ledung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepada aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan, aku akan memulihkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. For Tasha and Simon, we invite you guys to come forward because Pastor Tommy will pray for you guys. Ya saudara sekalian, tomorrow adalah anniversary dari Tasya dan Simon. Ya, kita doakan ya untuk mereka. Mari kita angkat kedua tangan kita doakan untuk Simon dalam rumah tangga mereka. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih
pada hari ini Tuhan atas kebaikan-Mu. Simon dan Desia hadir di sini Tuhan. Besok adalah hari anniversary mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan perjalanan rumah tangga mereka Tuhan, di dalam perkawinannya Tuhan, dalam kehidupan dan masa depannya Tuhan. Anggur yang baru, anggur yang manis Kau curahkan pada mereka berdua Tuhan. Mereka saling menyayangi, saling mensupport satu sama lain dan saling setia Tuhan. Sehingga mereka boleh membina rumah tangga mereka untuk masa depan mereka Tuhan, yang penuh harapan sesuai dengan janji-Mu dan damai sejahtera Tuhan. Juga berkati anak mereka Tuhan, dan kiranya Engkau juga memberkati dalam kesehatannya Tuhan dan pertumbuhannya Tuhan dalam masa depannya. Apa yang mereka impikan, apa yang mereka cita-citakan, Engkau genapi sesuai dengan waktu-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Simon dan Tesia anaknya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami haluskan doa kami. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari buka hatimu, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.